1982, dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Ia mendampingi beberapa dosen senior dan belum diperbolehkan mengajar secara mandiri akademik akhir. Ia menyebut Jokowi dibimbing oleh Profesor Sumitro selama proses penyusunan skripsi. Saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah, rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin. To the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Citas Corner Podcast. Masih ngobrol dengan pramugari mantannya Fatma. Mbak Fatma, selamat sore. Ini kita ngobrolnya sore. Tapi itu gurung itu udah mulai hujan tuh. Mendung ya. Udah mulai itu turun tuh hujan. Gelap ya? Iya. Ini akhir-akhir ini Mbak Fatma, kondisi cuaca sekarang kembali ke musim penghujan ya. Iya, iya. Kota ini setiap sore pasti hujan. Suasananya tintrim ya kalau orangnya. Adem, anyep. Iya, anyep. Ngomong enakan dingin apa enakan panas? Sama aja. Panas dingin. Panas dingin. Mbak Fatma ya, sehat hari ini? Iya, sehat insya Allah. Sudah makan belum? Sudah? Kesenangannya pasti nyaut. Ya toh, iya. Tahu nggak soto? Soto itu idola. Dari kecil ya? Udah aja. Dari kecil suka soto? Iya, lumayan. Ini yang terjangkau aja. Sesuai dengan budget. Iya. Mbak Fatma, ini rame lagi nih Mbak, ngobrol-ngobrol kita istilah apa namanya lah, ngobrol lah ya. Sekedar ngikutin yang viral. Iya, iya. Ini runyam nih urusan ijazahnya Pak Jokowi. Oh, seputar itu. Semakin lama semakin runyam. Sekarang gini, apa namanya, gugatan ini Pak Jokowi ganti gugat dengan pencemaran nama baik. Sekarang kesininya justru gugatan yang gugat itu sekarang bertambah. Yang digugat UGM, rektornya, kemudian pembantu rektornya, satu pembantu rektor 2, kemudian dekan fakultas kehutanan, kemudian dosen pembimbing Pak Alu ada. Iya, iya. Kasihan nih dosen pembimbing yang kemarin tuh dibilangin katanya dosen pembimbingnya Pak Jokowi waktu skripsi. Iya. Pak Kasmujo ini. Kasmujo. Itu kan kasihan tuh, udah tua sekarang malah keseret-seret nih. Apalagi diwawancari kemarin tuh nggak siap kalau ke persidangan. Nah, kasihan udah tua. Tapi gimana lagi, itu dia masuk ke apa namanya, skenario-nya Pak Jokowi. Iya, iya. Jadi yang lebih ramai lagi ini yang gini. Sekarang ternyata Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi itu coba Pak. Iya. Nah, dulu ngomongnya kan dikenalkan ini dosen pembimbing skripsi saya Pak Kasmujo. Galak lagi ya Pak Jokowi. Nah, sekarang ketahuan ketika Pak tahun itu ternyata Pak Kasmujo masih asisten dosen. Oh iya. Gimana sih ceritanya, aku dari pusing aku ikutin omongannya. Ya kita hormati hukum. Iya, orang informasinya loh, dulu kan dikenalkan Pak Kasmujo itu dosen pembimbing. Setelah begitu ramai sekarang akhirnya
tim menggugat itu kan nyari informasi-informasi sampai didapatkan ternyata Pak Kasmujo tadi mengaku didatangi, ternyata masih dosen itu masih dia sebagai asisten dosen, Mbak. Iya, iya, iya. Gimana sih kayak gini? Jadi kita dihadapkan dengan berita-berita apa ya, perkataan itu kemana ya? Kita sebenarnya mempercayai kata-kata itu tapi kesininya kok Sebenarnya ya itu ini konspirasi ya. kalau ada konspirasi ini gile. Artinya berbagai kepentingan. Lagi Iya, politis. Skripsi belum selesai, ijazah belum selesai, skripsi kemarin ketahuan juga didatangi ke UGM. Sekarang didatangi ke UGM dicari informasi. Dosen pembimbingnya bukan Pak Kasmujo. Lah itu semua kemarin dikatakan itu gimana ini? Mana ada kubu, dua kubu lulusan ini 85. Aduh sekarang muncul ya, Pak. Apa selembaran-selembaran apa namanya enggak tuh bener apa enggak itu asli atau rekayasa lagi yang baru itu kan yang ditanyakan sekarang tuh kertasnya umur tintanya font hurufnya ini kan tidak pada zamannya. Iya, Nah, ya ini. kita hormati aja Hormat hukum iya yang harus ditegakkan. nah, ini yang akhir rame Mbak bilang hukum Mbak sekarang kejaksaan itu sekarang dikawal oleh TNI Mbak. Nah itu berarti ada sesuatu di dalam ini apakah sebenarnya mau ditegakkan sampai kejaksaan itu di backing TNI ya berarti ada sesuatu konspirasi lagi nih. Ya, ya jelas kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku di tanah air. Ya, ironisnya kalau hukum itu sampai dikuasai penguasa yang punya duit. Kalau udah bicara hukum itu tidak peduli lagi dengan kepentingan individu, keinginan maupun apa ya? Kesenangan bermain. Tuh, apa kayak gitu, Mbak? Enggak nyambung ini. Tapi bisa di negeri Konoha ini bisa disuap atau bisa diintervensi yang jelas. Ya ini makanya kita harus menghormati proses hukum ya. Atau menjunjung tinggi hukum yang ada. Mbak pernah lihat, pernah dengar setiap ada kasus itu ternyata skenario banyak sering terjadi. Iya. Ya tapi banyak juga yang problem hukum ya. Artinya itu yang diselesaikan juga banyak sekali. Artinya prestasi penegak hukum juga harus kita akui memang kalau bagus katakan itu memang bagus. Sekarang gini, Pak Mahfud MD aja mengatakan bahwa jaksa-jaksa hakim yang jujur sekarang dibuang di kuntilanak. Artinya banyak hakim-hakim yang jujur malah dibuang ini. Ini gimana coba? Ini Pak Mahfud tadi ngendikong gitu. Berarti betapa ironisnya hakim sama nanti orangnya yang jujur malah hilang, dibuangi. Bukan masalah itu dibuang atau tidak. Nah, kalau orang jujur di situ ada dalam retorika gini tuh, kalau sekarang yang menetapkan hukum itu sekarang jadi orang yang nggak jujur yang tadi dibuangi katanya Pak Mahfud. Terus bagaimana mau menetapkan keputusan keadilan kalau sampai yang jujur itu tidak ada. Sekarang adanya jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Ya tidak, itu namanya tidak hukum lagi. Artinya kita itu bukan standar hukum. Kalau kebohongan itu tidak standar hukum. Tapi ada kan terjadi kebohongan ditutup kebohongan. Memutuskan dengan kebohongan. ini tidak bisa kalau hukum tuh harus betul-betul harus jujur ya. Ada 3 hakim, yang 1 masuk surga, yang 2 itu masuk neraka. Banyak masuk neraka ya. 3 hakim yang 1 ini sekarang dibuang, diganti hakim yang 3 lagi. Acir ini remuk. Udah, yang penting kita jangan ya. Sekarang kita lurus-lurus jangan sampai berbenturan dengan yang berkaitan dengan hukum karena hukum Indonesia kayak kita tadi.
bukan hukum di Indonesia. Ya Pelakunya. kita hormati hukum pada tempatnya gitu. Tempatnya di mana? Loh, tempatnya di mana? Ya di mana-mana. Ya karena hukum itu menyeluruh, masuk ke segala lini dari rakyat kecil sampai yang tinggi atau atas tuh semua diatur oleh hukum. Itu harusnya kayak gitu. Itu harusnya hukum itu sebagai pilar ya Mbak, harus Itu sebagai Masya Allah ini mestinya itu. adanya negara RI Republik Indonesia itu yang berdaulat, yang merdeka itu ada dasar hukumnya gitu loh. Nggak asal negara-negara boneka, bukan seperti itu, tapi ini negara yang berdaulat yang memang betul-betul absolut gitu. Yang Kita yang yang Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. itu harus ditunggu. Cuma tadi yang kita sesalkan itu kenapa hukum itu dijadikan suatu alat untuk tadi harusnya kan benar untuk menegakkan. Sekarang pencari keadilan itu susah. Itu bukan susah, Mas Terus Miko. gimana? Terus yang kejadian orang nggak salah jadi diputuskan salah, orang yang salah diputuskan. Kembali ke tadi, jadi kita Yang salah siapa? kesadaran hukum itulah. Nah, kenapa keputusannya bisa kayak gitu? Oh, jadi namanya makanya kalau ngomongin penegak hukum nggak akan selesai. Tapi kita harus hormati adanya Keputusan hukum. itu baik dan buruk banget kita hormati. Iya, memang begitu prosesnya. Sabar di negara Indonesia harus sabar. Iya, memang. Oke lah, berarti kita ya yang jelas teman-teman saudara semua itu jangan sampai ya apa ya berkaitan atau menemukan suatu peristiwa yang akhirnya berbenturan dengan hukum lah, kita lurus saja Iya, kenapa emang? supaya tidak usah berhadapan dengan hukum. Apa itu suara lagi apa tuh? Oke. Iya, istirahat. Sukses ya. Makasih ya. Iya. Nanti ngobrol lagi ya. Iya. Tentang hukum lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.